Oh my god. Bruh. Bruh. Sobe 10 para depois joga na minha cara e faz. Yo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Sudah kalian tunggu-tunggu ya untuk video kali ini, karena ini adalah requestan yang paling tinggi ya, by DM, by WA, ataupun by komentar di YouTube ya, yaitu membahas bagaimana kok ikan bisa gigit ekor ya. Oh my god. Lalu solusinya atau penanganannya itu bagaimana sih? Tapi sebelum itu saya ingin memberitahu, karena ini juga banyak sekali yang nanya ya. Ini pellet booster ya. Pellet booster kapan ready? Pellet booster kemarin karena mini kontes JOC tidak sempat produksi banyak guys, karena memang pellet booster ini tidak diproduksi banyak-banyak banget ya. Jadi gampang sekali sold out. Kemarin sekitar kurang lebih 10 harian itu barangnya habis ya guys ya. Habis, terjual habis. Tapi ada kabar gembira guys, bagi kalian yang tidak suka pellet tenggelam, besok atau di hari Sabtu ya guys ya. Saya tidak tahu ini videonya akan saya upload kapan. Jadi besok di hari Sabtu akan di launching ya, pellet booster yang berbentuk bulatan butir. Ini floating ya guys ya. Ini mengambang atau di atas permukaan air ya. Ini cocok bagi kalian yang memiliki maru-maru yang ukurannya gede-gede ya. Jadi bisa memakai pellet yang nampung, karena kalau ikannya gede biasanya dikasih pellet tenggelam yang kecil, biasanya dia tidak terlihat ya guys ya. Kalau ini pellet yang sebelumnya guys, yang tenggelam ya, kurang lebih penampakannya seperti gini ya, kelihatan ya, seperti gini. Ini akan launching juga ya di hari Sabtu guys. Jadi Sabtu sore mungkin sudah ready pelletnya. Itu sekilas info ya guys ya. Tetap jangan nanya lagi belinya bagaimana. Setiap video YouTube saya selalu menaruh link di kolom deskripsi ya guys ya. Di sana ada linknya pellet booster dan linknya pellet Sakura. Tinggal kalian klik aja, ada linknya. Kalian bisa langsung order by Shopee ataupun Tokopedia ya, sesuai link yang saya terapkan di kolom deskripsi guys. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung lanjut ya. Kenapa kok ikan ini bisa gigit ekor ya? Pertama ya, jangankan di ikan cana ya guys ya. Ya, jangankan di ikan cana. Di ikan yang biasanya predator, yang berukuran panjang ya, seperti arapaima, arwana ya, itu kan ukurannya panjang guys ya. Alligator gar terkadang itu pun bisa menggigit ekor guys. Karena apa? Karena memang kondisi badannya yang panjang, waktu dia berenang berputar, dia melihat ekornya sendiri ya. Nah, melihat ekornya sendiri, dia kira itu lawan ataupun makanan ataupun mangsa guys ya. Jadi ada kemungkinan cenderung menggigit ekornya sendiri jika telat makan, kelaparan, ataupun lagi marah ya, ataupun lagi stres guys ya. Jadi kasus-kasus ini bukan hanya terjadi di dunia perairan guys, atau dunia peramisan ya. Terkadang juga terjadi di dunia perkicauan guys ya. Seperti burung kacer ya, ataupun lovebird, itu kadang juga bisa gigit ekor. Karena apa? Karena memang dia bisa melihat ekornya guys. Itu beberapa faktor yang akan saya sebutkan di sini. Di cana maru ya, sekarang kita bahasnya cana ya guys ya. Biasanya cana maru YS, Yellow Centaurum, itu yang varian yellow ya guys ya, ataupun pangkal lambun ya. Jadi cana-cana yang biasanya dia jenisnya itu memanjang, slim atau lebih panjang ya guys ya, itu cenderung bisa gigit ekor ya. Karena apa? Ya seperti yang saya jelaskan, bukan hanya terjadi di cana ya. Karena cana ini kan termasuk ikan buas atau ikan predator, sama juga dengan ikan-ikan predator yang lainnya seperti yang tadi saya sebutkan, arwana dan lain-lain guys. Jadi mereka itu terkadang bisa melihat waktu berenang berputar, bisa nekuk melihat ekornya sendiri ya. Karena ikannya ganas, otomatis dia menyerang ya, menyerang ekornya sendiri, dianggap ekornya itu musuh ataupun mangsa ya, dan lain sebagainya. Beberapa faktor yang menyebabkan ikan gigit ekor adalah: satu, misal di ekornya itu ada cacing planaria guys, ataupun kuman, ataupun dia merasa
ada bakteri yang nempel di ekornya. Otomatis ikan cana tersebut merasa tidak enak. Kan cana ini tidak punya tangan ya guys ya, tidak bisa menggaruk-garuk gini ya guys ya. Beda kalau punya tangan, dia tinggal garuk-garuk aja kalau gatel. Nah, biasanya yang dilakukan jika cana dia tidak merasa enak di tubuhnya atau di ekornya, dia biasanya menggosokkan badannya ke substrat ya, atau benda-benda yang lebih keras untuk melepaskan kuman ataupun cacing ataupun bakteri. Itu salah satu faktor ya, adanya cacing ya. Lalu ada juga karena alergi makanan guys ya. Makanan ini juga bisa seperti kita lah, contohnya manusia. Manusia ini pun ada yang alergi, ada yang tidak guys ya. Jadi ikan pun juga makhluk hidup, sama juga. Mereka pun ada yang memiliki alergi juga dengan makanan khusus. Kalau kemarin saya waktu konten di kandang kutuk Semarang, dia bilang setelah dikasih makanan kucing, ikannya gigit ekor. Berarti tidak cocok guys. Tapi ada juga yang dikasih makanan kucing, ikannya tidak gigit ekor. Berarti ada alerginya ikan cana ini guys. Begitu pula ikan-ikan yang lainnya ya, selain cana ya. Tapi kita langsung konsentrasi cana aja. Jadi cana ini yang sepengetahuan saya, sekali lagi ini sepengetahuan saya guys ya, jangan dibanding-bandingkan ya. Ini sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, ikan cana di rumah saya ini ada yang alergi kimia guys. Jadi dia tidak bisa memakan pelet ataupun pakan alami yang mengandung campuran kimia pewarna guys. Setelah dia makan, dia pasti langsung putar guys ya. Adapun di rumah saya ini ada yang alergi udang. Adapun ada yang alergi cacing tanah guys. Adapun yang alergi jangkrik ya. Karena saya peliharanya kan banyak guys. Jadi saya memiliki pengalamannya cukup banyak. Karena banyaknya ikan, pasti banyaknya kasus yang terjadi. Otomatis pengalamannya bertambah ya. Jadi pakan alami terkadang pun bisa membuat ikannya ini menjadi alergi ataupun over, powernya lebih ya. Dia memiliki tenaga lebih, itu juga salah satu penyebab ikan gigit ekor. Lalu ikan kelaparan, puasanya terlalu ekstrim, itu juga menyebabkan ikan gigit ekor. Karena tidak adanya makanan dan badannya dia itu panjang, waktu belok dia melihat ekornya, dia kira makanan karena sangat lapar guys ya. Jadi kalau ikan yang panjang-panjang kalau dipuasain ketat itu bahaya juga, bisa gigit ekor. Lalu ada juga yang mentalnya over ya, sangat galak ya. Ini yang sering terjadi pada ikan-ikan kalian dan banyak yang nanya juga di DM WA story saya, ikannya semulanya sangat super galak ya, super galak, super rakus ya. Itu yang sering terjadi, ikannya tiba-tiba gigit ekor ya, karena powernya tinggi. Dia kan di single tank guys ya, tidak ada temannya. Jadi dia tidak ada musuh, tidak ada lawan ya. Jadi tenaganya tidak habis gitu loh. Kalau tidak kalian mainkan, jadi tenaganya tidak ada yang nguras. Otomatis dia bermain sendiri. Caranya bermain sendiri adalah menggigit ekornya guys ya. Itu salah satu penyebabnya lagi. Karena faktor-faktor gigit ekor ini banyak banget. Dulu sudah pernah saya bahas dengan Om Lukman ya, founder ICC ya. Tapi mungkin kalian tidak lihat karena itu di awal-awal waktu saya membuat video YouTube ya guys ya. Podcast dengan Om Lukman ICC. Sekarang kita bahas lagi, ini cara saya dan pengalaman saya guys. Setelah overflaring, dia mencari ya. Ada juga yang kalah mental guys ya. Kalah mental dalam artian ini ikannya itu stres ataupun ikannya pernah dikacain ya. Dikacain terlalu lama, akhirnya dia kalah mental. Karena apa? Dia gigit kaca terus tapi lawannya tetap nyerang kan. Dia pikirnya kaca ini lawannya kok gak KO. Akhirnya dia capek, dia kalah mental. Setelah dia kalah mental, dia berputar guys ya, menggigit ekornya. Itu kasusnya juga ada seperti gitu ya. Terus ada juga karena dekorasi tanknya dia tidak nyaman ya, karena terlalu kecil ya, ataupun tanknya terlalu besar, cananya terlalu kecil ya. Dia tidak settle. Akhirnya dia juga gagal paham, dia gigit ekor. Namanya makhluk hidup itu guys ya. Jadi banyak sekali kasus. Dan yang terakhir guys, yang saya tahu langsung saya gabungkan aja, karena faktor gigit ekor ini banyak sekali. Jadi kalau saya jelaskan ini tidak ada habisnya ya. Namanya makhluk hidup seperti kita manusia. Gilanya karena apa ya? Putus cinta, ya, ataupun tidak ada uang ya kan. Banyak faktornya. Kalau
bisa dibilang ikannya itu stres guys ya. Stres karena airnya tidak cocok ya, ataupun stres karena ikannya yang dahulu tidak pernah gigit ekor, lalu dia lompat indah tapi tidak mati ya. Akhirnya dia stres, dia gigit ekor. Ada juga yang over birahi guys, ingin kawin ya, ingin kawin tapi tidak ada musuhnya ya, jadinya gigit ekor. Itu khusus kasus-kasus ikan yang tubuhnya itu memanjang dan dia berputar sampai bisa seperti bisa melihat ekornya guys ya. Rata-rata kalau dalam mentreatment ikan yang gigit ekor ini butuh waktu guys ya, butuh waktu ya. Kenapa butuh waktu? Seperti kita kalau pernah nakal ya, sekali nakal terus guys, karena kita sudah tahu jalannya nakal itu di mana ya. Tapi kalau kita tidak tahu jalannya nakal atau alurnya nakal, pasti kita tidak nakal guys ya. Nakal itu bisa dari lingkungan atau teman-teman yang mengajak, atau diri sendiri yang menemukan kenakalan tersebut. Nakal yang saya bahas ya, bukan jahat ya guys ya, bukan kriminal. Nakal itu masih wajar ya. Seperti pula ikan, dia kalau sudah pernah gigit ekor, dia sudah tahu jalannya gigit ekor itu bagaimana. Dia pasti mengulang dan mengulang. Maka dari itu dia butuh waktu guys untuk melupakan. Nah, secara logika kita harus membuat ikan ini lupa dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Bagaimana caranya ya? Kalau yang saya lakukan guys, saya membuat seperti begini ya, kurang lebih. Ini ada 2 tank ya. Kita langsung ke contoh soal ya, karena banyak sekali tadi teori ya yang sudah saya sebutkan. Daripada kalian bingung, ini contoh soal pertama dalam melatih ikan supaya dia tidak gigit ekor. Yaitu ada 2 tank, ini tidak ada background guys ya. Lihat ya, 2 tank ini tidak ada background ya. Dan ini ikannya sembuh. Ini yang kasus pertama, ikan gigit ekor saya sembuh ya guys. Ini 2 ekor semuanya gigit ekor, tapi mereka dua-duanya sudah sembuh. Bahkan mereka pun satu sama lain sudah tidak flaring guys. Maunya flaring dengan tangan ya, bisa kelihatan ya lu. Ini flaring dengan tangan, ini juga flaring dengan tangan. Padahal ini tidak ada sekatnya guys. Ini bisa lihat-lihatan ya. Karena sebelumnya pernah saya coba dengan ikan saya yang gigit ekor lainnya, yang satunya galak, yang satunya tidak galak. Jadi tidak bisa sembuh, sama-sama masih muter. Jadi caranya kalian kalau mau memflaringkan supaya dia bisa kelihatan ya, lawannya itu harus cari yang sama-sama frekuensinya itu galak ya. Jangan salah satu down ya guys ya. Kalau satu galak, satu down, akhirnya yang down itu mundur ke belakang ya. Dia muter-muter di sisi satunya sini ya. Yang ini nggak ada lawan, dia akhirnya muter lagi gitu. Jadi kalau cari yang sama-sama galak supaya mereka flaring terus. Gunanya apa mereka flaring terus? Supaya mereka lupa akan gigit ekor. Ada mainan baru atau ada rival ya, ada musuh bebuyutan. Jadi mereka bisa pukul-pukulan, gigit-gigitan kaca. Itu pun juga menguras tenaga dari ikan tersebut ya. Ikan gigit ekor jangan dibiasakan makan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit, secukupnya aja ya. Yang penting kalian kira-kira sendiri kalau perutnya itu dengan ukuran saya segini, kira-kira tak kasih makan segini nih sedang ya, segini itu sedikit, segini nih over ya. Karena kalian kipernya, kalian harus cari tahu bagaimana porsinya ya. Jangan nanya saya, karena saya tidak tahu size ikan di rumah kalian ya. Oke, seperti gitu ya penjelasannya. Langkah pertama, di-flaringkan guys ya. Ini sembuh guys. Apakah sembuh begini langsung ditutup? Ini kan ada penutupnya. Saya ada penutupnya kardus sih guys. Biasanya saya tutup. Kardusnya saya tutup mana ya? Lupa, hilang ya. Jadi biasanya saya tutup lagi ya. Tapi setelah saya tutup lagi, saya pernah coba, sudah sembuh, saya tutup lagi, kumat lagi guys ya. Jadi butuh waktu. Jadi sekarang saya buka terus. Seperti kita ya, kalau mau melupakan sesuatu ya guys ya, manusia ini mau melupakan sesuatu ini kan sulit guys. Karena punya otak ya. Otak kita jauh lebih besar daripada ikan ya. Karena manusia ini ciptaan Tuhan yang paling sempurna ya guys ya. Ikan pun memiliki otak, semua makhluk hidup juga memiliki kepintarannya. Maru ini termasuk ikan yang pintar, dia bisa menghafal ownernya, bisa dilus-lus, bisa dipegang-pegang ya guys, walaupun dia galak. Nah, maka dari itu kita harus membuatnya lebih lama ya. Dia lebih lama memiliki kegiatan flaring-flaring ya, ngomong-ngomongan mungkin ya pakai bahasa ikan ya, supaya dia ada temannya, dia lupa dengan gigit ekornya. Kurang lebih harus di atas 2 minggu guys ya. Harus di atas 2 minggu ya. Kalau ini kondisinya sudah sekitar 3 minggu, tapi sampai sekarang saya tidak tutup sekatnya. Karena menurut saya
biarin aja dah ya, supaya lebih lama lagi, mungkin nunggu 1 bulan ya, mungkin 1 bulan baru saya single tank lagi, saya tidak lihatan musuhnya ya, supaya jauh lebih lama, otomatis lebih bagus, dia lebih lupa guys ya, harapannya begitu. Itu salah satu cara ya. Ada lagi yang ikan gigit ekor tapi mentalnya nggak jadi, ngedrop ya, dia didapatin musuh dia takut, tapi dia muter terus. Oh my God. Seperti di intro sudah saya lihatkan ya, ikan yang mentalnya drop ini seperti gini nih. Ini salah satu contoh. Ini kalau dikasih lawan, tadi sebelumnya ini pernah saya tahu di bawah sana guys ya. Sebelumnya ini pernah saya tahu di bawah sana, tapi dia tidak cocok. Dia takut. Dia lihat lawannya dia takut. Akhirnya dia tidak bisa sama-sama menguras tenaga ya. Dia takut, dia mocok, dia muter sendiri. Jadi untuk ikan yang kasusnya mocok, mentalnya loh kan beda seperti yang tadi guys ya. Ya, dia nggak mau ngikutin tangan ya. Sebelumnya ikan ini gilanya lebih parah. Kenapa? Karena ini bekas lompat indah guys. Ini bukan gigit ekor dari kecil ya. Dia pernah dipinjam sama teman saya, lalu lupa nutup, lompat indah, hampir mati, tapi tidak mati ya. Tiba-tiba waktu sembuh dia gigit ekor ya. Ini kenapa saya buatkan contoh di sini. Ini sebelumnya di kolam guys ya. Karena terapi untuk ikan yang mentalnya gigit ekor tapi mentalnya tidak galak, itu harus dikasih lahan yang besar. Itu terapinya. Lahan yang besar, dikasih ganggang-ganggang ya. Bisa juga kalian konten tapi dengan ikan predator yang 2 kali lipat lebih besar dari dia ya. Kalau 1 banding 1 nanti diajar guys ya. Yang banyak, yang rame ya, supaya dia ke distract atau dia tiba-tiba terabaikan dengan gigitan, lupa gitu ya. Mau gigit ekor kan lihat benda besar, ikan besar yang lain, dia lupa. Akhirnya dia, pokoknya intinya cara terapi gigit ekor yaitu, kalau saya pribadi, yaitu bagaimana membuat ikan yang gigit ekor ini lupa akan ekornya ya, lupa akan menggigit ekornya. Itu teori atau logika yang saya terapkan untuk mentreatment semua ikan saya yang gigit ekor guys ya. Oke, ini ada asap-asap nih, kameramennya nih merokok ya, jadi seperti serem-serem ya, nggak apa-apa ya guys ya. Lalu untuk ikan yang mentalnya down itu harus ditaruh di kolam ya, boleh. Kalau kalian tidak punya kolam, boleh ditaruh di ember yang besar ya. Tapi kalau kalian tidak punya ember yang besar, ya tidak ada solusi lagi guys. Memang solusinya kalau ikan yang gigit ekor tapi mentalnya down, tidak galak, itu memang harus ditaruh di tempat yang luas guys ya, supaya dia bisa berenangnya luas, dia senang. Minimal juga 1 bulan guys ya. 1 bulan baru kalian angkat lagi, kalian single tank ya. Apakah setelah di single tank ikannya bisa kumat lagi? Bisa, bagi ikan yang gilanya super guys ya. Seperti manusia pun kalau di rumah sakit jiwa ya, ada yang gejala ringan, sedang sama berat. Begitu pula ikan ya, gigit ekor pun itu ada namanya gejala ringan, gejala sedang atau berat. Kalau yang ringan sama sedang itu masih ada, bisa disembuhkan total guys ya. Bisa disembuhkan total. Ringan sama sedang, itu pengalaman saya. Tapi yang kelas berat ya, biasanya bisa kambuh lagi guys ya. Biasanya bisa kambuh lagi. Dan kalian seperti yang dulu saya pernah ngomong ke Om Lukman bilang, kalau yang memang sudah gilanya berat, mau tidak mau ya disetting aja akuariumnya seperti biotop biar dia senang aja. Tapi tidak bisa dibawa ke kontes guys. Hanya untuk view di rumah saja. Itu yang gila berat ya. Jadi namanya kasus gigit ekor itu bukan semuanya itu ada solusinya guys ya. Banyak pun yang tidak ada solusinya ya. Banyak pun yang kumatnya kambuh-kambuh ya. Jadi kenapa kok kumatnya kambuh-kambuh? Itu yang sering terjadi karena belum cukup waktu yang lama sudah kalian merasa sembuh, kalian langsung single tank ya. Jadi biasakan dia minimal mainan lah, hitungannya kita kasih teman ya, untuk flaring seperti gini, mainan ya, ketemu temannya, dia tidak stres ya, dia tidak sendirian ya. Seperti kita kalau ditinggal sendirian di dalam kamar, stres juga guys. Nah, pegang handphone, tidak ada TV, pastinya akan stres ya. Lama-lama kepalanya dibentuk-bentukan tembok. Contohnya seperti gitu ya. Makanya semua makhluk hidup, bukan hanya manusia, itu butuh teman, pasangan ya, butuh sosialisasi. Tapi karena untuk kontes, supaya treatmentnya bagus,
ikan harus di single tank. Khususnya Cana ini kalau bagus di single tank. Begitu pula arwana ya. Arwana pun juga harus di single tank supaya bisa di treatmentnya bagus. Kurang lebih begitu ya penjelasan saya tentang gigit ekor ya. Lalu untuk yang alergi makanan, kalian pasti tahu. Kalian kan ownernya guys ya. Misal dikasih cacing tanah dia muter, ya jangan dikasih cacing tanah ya. Misal yang sebelumnya ikannya dikasih substrat ya, dia itu senang sekali, enjoy, dia sehat. Tiba-tiba substratnya diangkat, dia jadi gigit ekor. Ya harus dikembalikan dikasih substrat lagi guys ya. Jadi kalian sebagai ownernya, kalian yang wajib mengetahui ikan kalian ini stres gigit ekor karena apa. Karena kalau kalian nanya ke saya tidak punya ikan kalian, saya pasti tidak bisa menjelaskan. Kecuali saya datang ke rumah kalian, melihat ikan kalian, ya kan, mempelajarin, baru saya bisa kasih saran. Ini gilanya ringan, sedang, atau sudah berat guys. Kurang lebih begitu sharingnya. Ya, begitu pula ikan saya di rumah. Saya kalau nanya ke orang lain juga tidak bisa. Berarti ikan saya di rumah, saya yang harus lebih tahu daripada orang lain. Karena saya ownernya, saya pemilik ikan saya. Saya adalah kipernya. Disitulah namanya seni guys ya. Ikan kalian gigit ekor. Jangan kalian sebagai kipernya stres duluan ya. Kalau kalian stres duluan, otomatis ikan kalian pasti tidak akan sembuh. Karena pemiliknya atau ownernya sudah stres duluan ya. Tapi kalau ikan kalian gigit ekor, tapi kalian mencari cara, tidak pernah menyerah, membuat gimana sih menenangkan ikan saya, gimana sih membuat ikan saya ini stop, lupa akan gigit ekor, carilah cara kalian sendiri ya. Di sini saya hanya membagikan cara dan pengalaman dari saya guys ya. Kalian kalau bisa menemukan cara kalian yang efektif, itu akan membantu orang banyak ya. Bisa kalian sebarkan, siapa tahu ada cara-cara yang di luar saya bisa lebih bagus. Terus ada satu lagi cara guys ya, untuk membuat ikannya tidak gigit ekor. Ini membuat tank yang disekat sama kaca ya. Tapi sangat sempit guys. Ya, sempit banget. Selebar ukuran badan ikannya. Oke? Jadi ikannya itu tidak bisa berputar ke belakang. Dia hanya bisa melihat maju ke depan. Karena press badan dia. Itu sih sangat-sangat menyiksa ikannya pastinya guys ya. Tapi itu juga pernah dilakukan oleh salah satu teman saya untuk ikan yang kasusnya gigit ekor, yang sudah kasusnya gigit ekornya parah guys ya. Yang aku bilang kelasnya sudah parah. Jadi dia membuat akuarium ya, tank, terus dia kasih sekat tapi dia presskan selebar badan ikan. Jadi ikannya tidak bisa muter guys ya, otomatis ya. Mau muter ketabrak kaca kiri, ketabrak kaca kanan. Ikannya cuma bisa naik, turun, maju, mundur, tidak bisa muter. Otomatis itu juga salah satu terapi ya guys ya. Itu yang saya bagikan ya, untuk bagi kalian yang memiliki ikan kasusnya gigit ekor parah ya guys ya. Tapi kalau ikan kalian masih tidak parah, ya pakai cara begini aja. Ataupun yang alergi makanan, jangan dikasih makanan yang dia alergi ya. Saya rasa cukup ya pembahasan gigit ekor. Semoga membantu ya, membantu ikan-ikan kalian di rumah ya. Ada faedahnya atau ada gunanya ya saya membuat video ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti video saya. Dan jangan lupa komentar, kaos kolektor masih ada beberapa piece ya guys ya. Nanti secara random atau secara acak saya pilih komentar kalian. Oke? See you next my content video. Bye bye. Para depois joga na minha cara e faz.